kembali lagi dengan aku Angel dan Lita di Jelita Julid. Oke, jadi hari ini kita akan bahas yang lebih hot daripada minggu kemarin. Yes, kita ada apa aja nih yang lagi hot? Aduh, Sampai kejengkang tuh saking hotnya gitu loh. yang lagi hot di minggu ini ada apa aja nih? Yo, Mulai dari siapa dah? Lu dulu deh. Ini lu mau berita panas atau yang kocak dulu nih kita bukanya? Yang kocak dulu deh. Kocak dulu kali gitu ya. Iya, yang santai dulu deh. Gini, yang kocaknya adalah seorang pria. Ini bukan di Indonesia sih lebih tepatnya. Jadi tapi viral di Indonesia. Ngapain? Karena dia lagi tidur dievakuasi ular. Lu tau dari dalam mana? Lu tau dari dalam mana? Dari dalam kolor. Ular kobra. Terus gimana itu aman? Itunya. Katanya aman, tapi dia kayak di video itu dia kayak pasrah gitu loh, tidur terus dikeluarin ularnya dari dalam. Sumpah kok bisa sih? Terus orang-orang bilang, awas bang, hati-hati keluarin ular yang salah. Gitu. Enggak, yang gue takut tuh kan di dalam kolor ya. Iya, Kalau tapi kok bisa? Kok bisa sih? Emang di daerah mana sih? Di Thailand tapi katanya. Kok Tapi gue nggak bisa? tahu. Gue nggak tahu dia pakai kolor yang macam gimana ya sampai tuh ular bisa masuk ke dalam. Lah, semua itu ngeri sih. Malah lagi tidur lagi. Mungkin saking longgarnya kali ya mungkin ya. Mungkin bukan CD, mungkin kali boxer kali ya. Enggak, permasalahan gue dia tidur di mana gitu. Lingkungan rumahnya tuh apa? Tapi ini dia tidur di kasur loh, di rumah dia gitu loh maksudnya. Aneh banget, masa tidur ular anjir masuk kamar. Nggak tahu lah, itu pokoknya nggak expect, itu buat pembuka aja yang lucu-lucu. Kalau dari Lulit gimana nih? Kalau Ada gua, apa? yang lucu ya. Ya, Sebenarnya boleh bukan lucu lah. sih, ini ngeselin. Kan kemarin si Torik abis tunangan. Aduh. Terus abis itu lu tau gak sih di acara tuh tunangan apa lamaran sih? Itu Lamaran. lamaran ya. Itu dia ibunya si Thor itu kayak kekeh banget ngomong haji loh, haji gitu pas si Atanya lagi apa speech. Jadi waktu umur 2 bulan sudah naik haji sama kita. Jadi baru selesai nifas, terus pergi Tapi haji. belum dihitung haji, Mi. Iya, Belum. tapi udah haji Torik. Oh, Jadi harus nyebut nama Thor dengan nama haji katanya. Oh, karena Torik udah haji gitu, Tapi- dia udah umroh. Tapi hajinya pas dia usia 2 bulan. Jadi kayak kenapa ya? Gue bingung deh kenapa orang Indonesia tuh sangat obses sama gelar haji. Aduh lu. Tapi kan udah Lu paham kan dibilang maksudnya? kan kayak gak usah diumbar-umbar gimana kan. Iya, maksudnya kayak dia sampai usia 2 bulan aja ibunya sampai haji ya, haji Torik. Dia udah haji dari umur 2 bulan, maksudnya kayak gitu di acara lamaran, orang-orang rame. Tapi ya, di TV juga. mungkin orang-orang Indonesia tuh juga udah tahu ya sosok ibunya Torik ini bagaimana. Jadi kayak orang-orang tuh udah memaklumi, oh ternyata ibunya Torik tuh. Untung si Fuji terselamatkan. Terus ada yang bilang kayak, aduh yang sabar ya, siapa sih nama ceweknya Alia? Alia. Aduh sabar ya Alia, ibu mertuanya begitu. Tapi nggak tahu ya, katanya dia mereka tuh bisa direstui karena dia juga bestinya Aurel. Katanya. Jadi kayak bisa masuk ke keluarganya Torik gitu loh. Kenapa semua orang mengidam-idamkan masuk keluarga Torik ya? Padahal terlalu banyak ipar. Karena Bukannya duit. ipar itu adalah maut. Kayak karena duit gak sih, maksudnya kayak ya Allah itu dia udah aman 7 turunan deh. Iya, tapi enaknya ya punya mertua seperti mamanya Torik sih ya gak usah dipeduliin ya, karena dia juga gak peduli kita, jadi kita juga gak usah peduliin dia. Jadi ya biar anak gue mau lahiran, kayak anak gue mau apa, dia gak usah datang, lebih bagus. Iya. Biar dia diam aja di luar negeri, biar dia gak usah di Oke, Indonesia. ya, si Aurel waktu itu Betul. kan berat ya. Iya, Terus apalagi lu, nih? lu ada apa lagi yang lucu? Apa ya? Gue, ini tuh sebenarnya bukan lucu. Gue tuh ini tuh dikritik orang-orang. Siapa yang Ini tuh mungkin pasti lu akan mengkritik juga. Lo tau si sosok Marcel Kriting nggak? Oh, dia nyalonin diri. Iya, dia kan dulu sama si Selin tuh. Dia kan Selin Evangelista tuh kan dia buat-buat gosip-gosip kan. Pacaran. Nggak tau lah pacaran atau enggak, tapi kayaknya nggak mungkin soalnya dia kan Kriting. Ya udah. Terus akhirnya sekarang dia mau jadi calon wali kota Tangsel. Sumpah itu tahu nggak? Lu tau rumor-rumornya nggak? Rumornya apa? Jadi gue tuh suka baca komen-komenan di postingan ini kan, postingan si Marcel jadi calon wali kota. Itu banyak Dihujat banget, ya? Dihujat, maksudnya ada rahasia Rumor jelek gitu ya? Iya, yang katanya dia tuh
sama Vindes ada kasus yang dia ngediamin Vindes, terus habis itu kayak dia tuh di dunia apa sih komika ya, dia tuh kayak udah jelek gitu namanya. Iya. Langsung ganti Tapi orang. makanya dia kritikannya jelek semua kan. Tapi katanya ini dia didukung oleh Ibu Airin. Ibu Airin itu ya dia tuh dulu mantan wali kota tuh, lu tau gak sih yang mukanya di mana-mana anjir. Iya, dia mukanya di mana-mana tahun di Tangerang. Iya, itu ya di segala penjuru Tangsel tuh kayaknya ada muka dia. Terus gue pernah nanya, kok kebanyakan muka dia sih? Iyalah orang dia paling banyak duit katanya. Nah ya udahlah pantas lah pokoknya. Gue juga mau kali jadi pejabat Ibu Airin, saya aja. Ngimpi. Lu kayak harus jadi artis dulu deh. Lu harus jadi artis dulu baru bisa jadi pejabat. Tapi ya itu tuh menurut lu gimana? Lu kan juga yang tinggal di mungkin Tangerang gitu-gitu ya. Kali juga di Tangerang. Iya, kalau gue sih kayaknya mau siapapun aja juga ngaruh banget di hidup gue deh kayaknya. Jadi kayak nggak tau lah, gue nggak tahu siapapun yang mau Kalau naik gua ya udahlah. lebih tepatnya mau siapapun kayaknya kita bersuara nggak didengar. Dan kayaknya nggak ada ngaruh di hidup gue, jadi terserah lu aja lah. Ya paling nggak kalau butuh lagi gue aja lah kalau gitu wali kota. Gue bersedia korupsi. Iya, kayak kata gue jadi artis dulu. Iya. Kan direkrut. Ya udahlah. Apalagi nih dari lu nih? Kalau gua satunya lagi ini berita dari ini sebenarnya dari TikTok ya. Ya. Lu tau gak sih ada anak SMA baru Anak SMA. lulus. Ya, baru lulus. Wisuda nih. Wisuda kita lu waktu SMA ada wisuda gak sih? Atau yang Ada. online gitu. Ada. Kalau ini dia wisuda, Oh gue lihat. wisuda dia pakai toga, habis itu dia pakai atau apa sih namanya selampe yang ada Yang tulisannya selempang-selempangnya itu kita- yang ada kan. tulisan nama sarjana gitu. Iya. Misalnya wisuda sarjana. Betul. Nah, terus dia aduh. Terus lanjut. Dia nulis itu nama dia di belakangnya gelarnya M.IPA. Oh MIPA dia. Iya, jadi SMA-nya MIPA. Ntar gue kasih di ini ya, editor. Oh, kalau kayak gini berarti gue gelarnya dua. Kita gelarnya dua berarti. Apa? Iya kan? Oh, Gue iya. kan juga MIPA. Gelar Gue SMA. MIPA SM. Jadi paling kalau gue S2, gue udah jadi profesor kali. Mulai video Tiga TikToknya gue. nggak sih? Lu tau nggak? Gue tahu. Lu tahu kan? Yang Nah. cewek berhijab itu kan? Iya. Dia baru lulus SMA dia udah bikin gelar sendiri MIPA. Tahu nggak lu? Muka lu udah viral di template CapCut no. Ah, iya bener. Jadi kayak gue juga mau buat template-nya abis ini. Sumpah banyak banget tau yang nge-stitch yang bener-bener sarjana dan magister gitu ya. Iya. Dan bahkan MIPA-nya sendiri gitu. Makanya orang bilang kalau magister artinya udah S3 dong berarti. Magister bukan S2. S2 kan, tapi kalau lu hitung sama MIPA-nya gelar lu udah iya. 3 kan? Betul. Kalau lu S3 lagi profesor gelar lu 4. No, kalau tambah MIPA-nya. Betul. Aduh namanya makan wisuda tuh wisuda ya sarjana gitu loh. Maksudnya kayak tobat. Gak usah dibikin sendiri. Ya mungkin lagi viral dengan gaya-gaya wisuda zaman sekarang ya. Tapi nggak gitu juga sih, Mbak. Gue gak ngerti sih sama tren anak zaman sekarang gimana. Aduh. Padahal ya beda jauh 6 tahun doang tapi kayak Iya sih, tapi ya udahlah. Mungkin So, begitu apa deh. lagi? Kalau gua ini viral lagi-lagi Tangerang nih, lagi Tangerang. Tangerang lagi. Oke, udah capek nih sama Tangerang Depok nih. part 2. Gini, nih ada penonton konser nih dia bakar semua panggung sama sound systemnya. Itu penonton yang bakar. Penonton yang bakar. Atau gara-gara apa gue kalau jadi penonton juga gue kayaknya bakar tuh panitianya, bakar dia. Emang kenapa? Dia mau lari duitnya gila, terus juga ada artis yang lu nonton apa sound system kosong anjing. Ntar dulu, yang bawa lari duitnya siapa? Ketua panitianya terus. Oh, jadi dia kesel, dia tahu berita itu, jadi dia kesel terus dibakar panggungnya. Iya, jadi penontonnya tahu kan, nggak ada artis yang datang, mereka udah di sana, sound systemnya kosong, Oke. sound system kosongan Ya, doang. makanya dibakar. Nggak ada artis, udah nunggu, panitia juga nggak ada speak apa-apa, nggak angkat suara soal apapun. Anjir lah. Jadi kayak semua sound system tuh dibakar di situ karena mereka nggak bayar artisnya. Ih, Jadi bawa lari sama ketua panitianya. iya Iya nggak sih? anjir. Terus sekarang ketua panitianya gimana? Nggak tahu, gue nggak tahu data-datanya deh, tapi kayaknya dia lagi voice sama duitnya. Lu tahu nggak sih, ulah lu ini menggegerkan satu Tangerang. Dan itu bikin rugi tau kasihan sama yang lain-lain. Iya, kayak orang udah menonton bawa lari duitnya lu. Oh, bego banget. Udah lah, apa yang lu harapin sih Ya gimana ya? dari Indonesia? Iya bener, Indonesia ini sekarang lagi lawak banget tau, kayak lagi gak jelas. Begitulah, pokoknya lagi nggak jelas. Pokoknya penontonnya juga mungkin pada emosi kan. Jadi bawa-bawa tuh sampai pagar-pagarnya yang dipasang di depan tuh dibawa-bawa, digotong-gotong. Gue liat figurnya. cuplikannya sampai kebakar banget. Ya udahlah. Gede banget.
mau gimana lah ya, soalnya itu duit mereka juga, jadi mereka berhak. Bukan gue membenarkan, tapi kalau gue di posisi itu mungkin Pasti marah banget. gue ikut bakar, jadi ya Kayak udahlah. ada yang harus dilampiasin. Iya, jadi ya udah. Gimana? Apalagi nih? Oh, Udah ada tanya. satu nih terakhir nih. Apa nih? Lalu juga tahu lah pasti si siapa tuh Virgo. Oh, ini kayaknya berita kita sama nih, ini hampir sama nih. Dia ketangkap narkoba. Nih orang mau tobat mau lanjut narkoba. Gini. Kalau gue lanjutannya nih bahkan nih. Apa? Dari situ dia udah ketangkap narkoba nih ya. Terus dia ketangkep berduaan Sama sama cewek. cewek di kos. Terus Iya. yang ketiganya bininya minta maaf di story, minta maaf ya atas kelakuan Virgon untuk anak-anak saya. Tapi- anak-anak ibu atau apa gitu ya, tapi gak tahu pokoknya minta maaf aja gitu. Terus orang-orang pada komen gitu ya. Orang-orang komen katanya, kasihan ya anaknya yang pertama pas udah gede, udah bisa main sosmed. Lu lihat dong bapak lu nang Jadi guna si gua. Inara tuh minta maaf karena mungkin kayak dia kan sebagai ibu, dia Iya. milih bapaknya kan anaknya nggak bisa milih bapaknya. Gue curiga siapa. Inara waktu itu dipelet dah. Dia dipelet sih. Soalnya Virgon bukan apa ya? Ya. Udahlah, gue bingung, ntar gue ejek-ejek dia lagi, gue diserbu lagi sama lagu-lagu Surat Cinta untuk Starla. Tapi dia tuh yang kasus selingkuhnya ngomong dengkul geter nggak sih? Nggak tahu deh, gue kayaknya lupa, tapi udah lama banget gitu kali ya. Dia tuh suka nyewa-nyewa ya mungkin cewek-cewek di Apa kosan. ya? Kadang Tapi kan udah bisa kelihatan ya, tidak berduitnya dengan nyari di kosan ya, kan berduanya di kosan. Ini kalau dia ada duit, kegapnya di hotel, kali ini di kosan, jadi agak udah kelihatannya, udah gak ada duit dia masih ngaku-ngaku lagi. makanya apa sih namanya itu namanya zolim sama istri, rezeki lu seret. Iya. Zolim sama istri nggak boleh. Paling nanti dia buat lagu Surat Cinta untuk perempuan kosan. Ngajir. Enggak sih? Aduh, sudah. Aduh, tapi ada satu nih buat penutup. Apa? Kalau gue udah kelar. Ya, nih gue nih buat penutup. Lu tahu nggak sih yang film Ipar Adalah Maut? Aduh, gue belum nonton. Ih, lu harus nonton, gila. Itu katanya ada cerita aslinya kan yang ada di podcast ini. Iya, itu bener. Tapi semua nama ini disamarin ya. Jadi kayak dia tuh ya orang Jawa gitu. Terus kayak si Nisa tuh orangnya kalem gitu. Aduh, Nisa itu siapa? Gue nggak tahu ceritanya. Nisa nih pemeran utamanya. Yang baik apa yang jahat? Baik dia, iya kan Oh, dia baik. kalem tuh. Terus adanya namanya Rani. Oh ya. Umurnya bedanya jauh tuh, umurnya bedanya jauh banget. Maknya kan ya lu maklum lah anak bungsu gimana kan. Jadi sayang banget kan. Jadi tuh si Nisa nih udah nikah kan sama Mas Aris, udah punya anak satu namanya Raya. Nah, Aris kayak film. Iya emang Aris tuh selalu bermasalah, di film Layangan Putus juga lu Iya, selingkuh. layangan putus. Di sini juga lu selingkuh, di mana lu selingkuh yang nama Aris lu. Gak usah Tapi aja. Reza Radin ganteng. Enggak deh, gua gak melindungi itu. Ayo. Terus apa tuh? Gue nggak tahu cerita. Jadi si Nisa udah nikah sama Aris nih, punya Raya. Tapi Namanya kok sama juga? iya anaknya juga Raya kan. Ya pokoknya itu samaran katanya biar makin gimana-gimana gitu. Oke, Terus kan dia kayak selama ini nikahnya Real aman-aman aja, real. Real ya? Selama ini nikahnya aman-aman aja gitu kan. Kayak suaminya soleh banget gitu kan. Kayak apa dia sholat mulu. Aduh. Dia suka ajarin anaknya baca Al-Quran tiap pulang gitu-gitu. Ke istrinya juga dia masih tetap baik gitu. Nggak ada yang berubah. Cuma apa ya? Pas si Rani mau kuliah nih. Rani udah gede kan? Kan mereka nikah, Rani itu masih kecil lah. Jadi pas Rani udah Berarti ini gede. kayak tahun 10 tahun pernikahan gitu ya? Iya, karena udah ada anak kan. Anaknya udah TK gitu apa SMP, SD. Terus dia kayak ibunya tuh nggak mau adiknya ngekos karena takut pergaulan bebas dan lain sebagainya. Ya ampun. Ini gue pakai kisah nyata ya, bukan kisah di film. Oh, beda emang. Ada yang beda sih, kalau di film tuh agak dibedain dikit kan. Yaudah yang aslinya aja. Jadi kayak ya, dia tuh udah kuliah, dia kuliah sekota sama kakaknya. Maknya nggak mau dia ngekos, maunya harus tinggal sama kakaknya. Tapi kakaknya tuh saking baik, di awal tuh dia ada ngerasa aneh, tapi bukan ngerasa aneh kayak oh adek gue bakal ngerebut suami gue, enggak. Dia cuma kayak ngerasa aduh Mas Aris nyaman nggak ya tinggal sama orang lain. Tuh dia izin tuh sama suaminya mau. Tapi di sini suaminya masih biasa aja gitu. Oh, jadi sering berjalan waktu. Iya, sering berjalannya waktu karena nih istrinya berhijab, adiknya juga berhijab kan. Cuma di rumah adiknya tuh katanya suka pakai daster tapi tanpa dalaman gitu loh. Dengan posisi ada suaminya gitu loh.
Jadi sering beberapa kali ke gap gitu. Terus apa? Sampai karena udah sering gitu, karena udah sering pakai begitu, dilihat suaminya, jadi kan ya pasti ya laki-laki lah ya. Ya siapa yang kagak mau lu ya. Terus karena si Rani ini lebih hot memang dan lebih cantik daripada istrinya. Dan pakaian dia juga emang kayak gitu-gitu kan kalau di rumah. Ya, jadi pernah tuh dia kayak jatuh motor gitu, terus kakinya sakit. Jadi pakai kaos oversize gitulah pokoknya sama celana pendek. Nggak tahu lah, terus kakinya dilihat sama Mas Aris, dicek. Nah, mulai berhubungan gituan dari situ. Ih, Gila. Itu posisinya dari sebelum adiknya menikah, gitu kan? Dari sebelum adiknya menikah. Nah, oh adanya udah menikah lama-lama. adiknya menikah terus mereka berdua masih selingkuh. Terus mereka berdua punya anak tapi digugurin sama si Rani. Kenapa? Dia nggak mau kan mbaknya tahu. Terus akhirnya udah nikah nih dia. Punya anaknya dari si Mas Aris. lo, bukan dari suaminya. Enggak lah, dari Mas Aris. Jadi katanya udah sering selingkuh nih si Yusufnya. Yusuf tuh kan suami Rani. Oh Yusuf tuh suami Rani. Iya, jadi si Rani sering selingkuh nih sama si Aris, sering check in di luar lah siang-siang. Jadi si mertuanya Rani tuh suka lihat, mamanya Yusuf ini suka lihat, kok dia tuh suka gitu ya. Jadi gak direstuin kan emang. Jadi udah mulai ada muncul-muncul, kok curiga. Jadi si Rani, si Nisa tuh pernah curiga. Curiganya kayak dia curhat ke si Rani adeknya. Nih, Ran, kok Mas Aris kayak selingkuh ya? Jadi si Rani nyuruh apa? Pakai GPS gitu-gitulah. Terus WA-nya disadap. Terus lo tau nggak apa akhirnya si Mas Aris tuh pakai fake kalkulator gitulah. Jadi aplikasi yang di dalamnya bisa nyimpen folder-folder kayak foto, video, aplikasi. Jadi dalam situ ada foto-foto mereka berdua berhubungan sama telegram buat chatan. Oke, terus? Jadi selama ini GPS-nya dipasang fake GPS sama si Rani. Akhirnya nggak ketahuan kan? Bener-bener jahat banget, para pelakunya itu dia. Iya, emang nggak ketahuan kan? Terus akhirnya sampai gimana gitu ketahuan apa gitu, terus ketahuan lah kalau di film tuh ketahuannya karena si istrinya nelpon Mas Aris dan kedengeran suara mereka lagi gituan. Nah itu di film, tapi kalau di asli gue gak lupa deh gimana bisa ketahuan, tapi akhirnya ketahuan. Terus Nisa tuh kabur lah. Dipanggil lah dia panggil dulu Rani suaminya ke rumah. Terus si Rani bilang apa? Itu bukan salahku mbak, itu salah kamu karena kurang hot. Serius? Gila, nggak ada otak, gila perempuan nggak ada otak, bener-bener nggak ada otak. Dan sampai sekarang dia nggak mau minta maaf. Hah? Sampai sekarang? Iya, katanya sampai sekarang dia nggak mau minta maaf. Anak anjing. Terus dia juga nonton filmnya katanya. Anak anjing. Sumpah cewek-cewek kayak gitu gue bingung deh. Dia tuh dalam otaknya tuh apa ya isinya? Terus lu tahu nggak Nisa sampai sekarang tuh kayak dia tetap mau adiknya pulang. Dia kayak tetap maafin adiknya kalau adiknya minta maaf. Karena apa? Karena dia bilang ntar kalau dia mati anaknya nggak ada yang ngurus. Dia cuma punya Rani doang. Terus Rani sebegitu jahatnya. Jahat anjir itu. Terus kan itu kita flashback lagi, udah ketahuan tuh kan. Dia bilang, akhirnya maknya tahu, dia nggak mau maknya tahu kan. Tapi maknya tuh tahu dari sahabatnya dia namanya Manda. Merah baterainya habis ya, lanjut. Ya. Sampai si Manda. Iya, Manda ngasih tahu ibunya nih, ibunya Nisa. Nisa marah sama Manda kayak, ngapain kamu kasih tahu ibu? Aku tuh gak mau ibu sakit, nggak apa-apa di sini aku aja yang sakit, gitu loh. Dia ya hatinya seluas sama Iya, maksudnya, ya ampun baik banget Nisanya gitu loh. Dia bawa tuh anaknya nginep di hotel, dia kabur lah. Terus ibunya datang, ibunya sakit gitu lah. Katanya kena stroke gitu, langsung kena stroke. Wah. Ibunya masih bilang, maaf ya Ndu, ini salah ibu, nyuruh Rani nginep di kamu. Ibunya juga dari lama kayaknya udah curiga gitu loh, Rani kamu jangan aneh-aneh ya sama mbakmu gitu. Terus katanya, ya udah, ibunya jatuh sakit kan, Rani masih kabur, nggak mau ngurus, bener-bener nggak mau ngurus. Terus si Arisnya gimana? Arisnya ada, Diri weh. dia masih tetap berusaha buat minta maaf sama Nisa. Gak usah dimaafin. Terus ya udah nih, maknya sakit kan, maknya suka pikun gitu lah, suka jalan-jalan sembarang. Jadi banyak laporan dari tetangga, nih Mbak Nisa ibunya di sini lupa jalan pulang. Terus akhirnya Nisa tuh sampai buat gelang itu loh, biar kalau misalnya tetangganya nemu bisa dibalikin ke rumah alamatnya. Tapi apa? Akhirnya kan maknya nih hanya mau setiap hari nyari Rani. Rani mana ya Nis? Rani mana? Dan Rani kan selama ini kabur mulu kan. Ya udah akhirnya Nisa nih berusaha buat story biar si Rani tuh lihat. Jadi selama ini Rani pakai fake account gitu, gak mungkin dia pakai real account kan. Dia tuh lihat, jadi kayak Nisa tuh ngepost, ibu sakit, kondisi ibu tuh begini. Akhirnya Rani tuh bener pulang. Terus? Tapi
akhirnya dia tuh karena saking Nisa nggak mau ketemu Rani, Nisa pergi, jadi biar Rani yang jagain. Tapi nyatanya Rani tuh nggak ngejagain ibunya. Jadi kayak tidur aja, biarin ibunya mau hilang, kayak apa dia cuma tidur doang. Kayak ibunya udah belain dia selama ini, terus dia masih begitu loh, Nok. Anak durhaka lu anjing. Udah kayak Kesel banget. terus kayak dia tuh Anjir. kayak Nisa tuh minta tetap suruh tunggu dia minta maaf, tapi dia sama ini kayak gak pernah mau minta maaf karena dia bilang emang bukan salah dia, tolong Mbak introspeksi diri Mbak kurangnya apa gitu, sampai Mas Aris cuma mau sama badan dia gitu loh. Terus akhirnya kan Nisa tuh udah cerai kan gitu, mau cerai sama Aris kan. Terus si Rani ini udah diceraiin sama suaminya Yusuf itu, udah diceraiin. Jadi mau gak mau Rani ini kan gak ada duit. Rani belum punya anak ya? Belum. Karena dia gak ada punya anak dari si Yusuf. Dia cuma mau sama si Aris ini. Tapi digugurin. Terus dia gak ada duit dong. Dia maunya jual rumah ibunya. Tapi si Nisa gak mau karena itu rumah peninggalan ibu. Lu tau apa? Dia minta Nisa kasih dia duit 50 juta dan dia gak jual rumah itu. Dan lu tau apa? Nisa juga kasih. Yang penting gak jual rumah ibu. Terus dia kasih gitu loh. Terus apa? Si Rani ini ngomong, Mbak mending cerai deh sama Mas Aris, mending Mbak turun ranjang gitu loh. Dia bisa-bisanya ngomong gitu, mending Mbak turun ranjang. Ini serius beneran? Serius bener-bener dia ngomong Mbak mending turun ranjang. Karena apa? Dia bilang kalau Mbak balik sama Mas Aris juga sama aja. No, di rumah, di sofa, di dapur, di bawah tangga, di semua Mbak bakal kebayang aku lagi gituan sama Mas Aris. Di rumahnya dia. Iya, di rumahnya dia, bahkan di kamar dia. Bahkan mbaknya tuh pernah ngasih dia spray baru kan. Ngasih dia spray baru karena dia bilang, Mbak maaf ini spraynya kena darah haid. Tapi lu tau gak sih itu darah perawan dia sama Mas Aris. Terus mbaknya yang cuciin. Anjing gak sih? Terus kayak dia bilang ini ya udah ini spray yang baru ya. Mbaknya tuh kayak nggak pernah ada kepikiran bahwa si Rani itu bakal jadi selingkuhan si Aris gitu loh. Kayak hati dia tuh baik banget, kayak nggak mungkin adekku. Aduh, gue juga kayak ini. Gue emosi. Itu masih ada cerita aslinya. Akhirnya si Aris tuh resign dari kerjaannya dan jadi pengusaha katanya sekarang. Jadi pengusaha makanan. Gak usah dibeli makanannya tuh. Pengusaha makanan. Makanannya haram. Jadi sampai sekarang katanya Rani masih di Jakarta dan si Nisa di Jawa lah, di Jawa lah pokoknya, Pulau Jawa gitu. Sumpah Rani tuh nih ya definisi kayak lu tuh nggak ngerti karena lu belum gimana ya? Gua gimana ya, dia tuh ngomong kayak gitu nggak ngerti ya karena dia belum punya anak ya. Maksudnya seberapa hektiknya sebagai perempuan kalau lu udah punya anak susah ngurusin diri sendiri gitu loh. Jadi kayak itu bukan salah istrinya, itu salah cowoknya aja. Kayak nih ya, sorry aja nih yang beragama, yang berkedok agama kayak gitu. Iya. Tuh justru banyak banget yang munafik, lu tau gak sih? Dan kalau lu ngomong agama, gue jadi inget abis dia selingkuh sama Rani itu kan ketahuan tuh. Dia bersujud mulu di masjid, berdoa mulu, terus katanya dia ikut komunitas anak yatim. Lu lihat nggak sih semunafik apa sih Aris itu kayak? Lu tau gak sih kalau udah selingkuh gitu, lu juga cuma nyakitin hati istri lu berdoa ke Tuhan ya, ke Allah ya. Terus yang kedua lu nyakitin hati istri lu, yang ketiga anak lu anjir. Jadi lu percuma lu mau sujud, mau ngasih makan anak yatim 1000 anak yatim, itu nggak akan hilang dari ingatan bro. Sakit banget bro. Ini juga Rani cewek sebagai cewek bro, maksudnya kayak dia nggak mikir ya kalau misalnya kayaknya Rani itu baru ngerasa kalau dia udah punya anak. Lihat deh Rani kalau misalnya lu nikah lagi, lu punya anak nanti, badan lu berubah, terus tiba-tiba suami lu nanti kayak gitu, lu dapat karmanya. Tapi kayaknya nggak ada yang mau sama Rani kalau misalnya udah ketahuan ceritanya kayak gitu deh. Soalnya kenapa harus sama ipar dia? Gak sih? Nggak usah lah, lu nggak usah nikah lah. Gue gak usah lu nikah lah, gue gak peduli, lu gak usah nikah sampai tua, lu perantu aja lu. Justru menurut gue biar dia nikah aja, terus dia ngerasain. Tapi masalahnya gue takut kalau memang suaminya bener sayang sama dia, lu tuh gak pantas dicintai. Oh iya bener juga ya, kasihan ya. Biar aja lu kasihan. Tapi berarti suaminya ya nikahin dia ya main-main aja. Gak usah nikah sampai tua pokoknya. Biar ngerasain. Pokoknya sampai sini satu bilang dari sekian banyak perempuan kenapa harus adekku gitu. Ya maksudnya yang sampai sedara amah dia gitu loh, sampai kenapa lu harus mau yang sedara sama gue? Maksudnya dia bilang, Mas nggak apa-apa kok selingkuh sama yang lain, aku nggak apa-apa, tapi yang penting jangan adekku. Tapi bude gue sempat ngomong gitu tau, kayak kalau misalkan kita punya adik atau kakak gitu yang sejenis kelamin sama cowok atau sama cewek, Jangan serumah kan. kalau ada jangan serumah gitu loh. Kalau misalnya udah punya suami atau punya istri berpasangan jangan serumah gitu untuk mencegah hal-hal kayak gitu. Tapi terlepas dari mencegah gitu ya, itu balik lagi ke karakter orang. Kayaknya emang si Rani ini juga kayak nggak tahu diri emang kata
yang penulisnya ini emang dia di fotonya juga si Rani ini emang atraktif banget orangnya, kayak Ada foto aslinya nggak sih? ada cuma nggak kesebar, padahal gue pengen kayak kesebar si Rani itu. Tapi katanya Mbak Nisa bilang ke yang penerbitnya ini bilang, sebisa mungkin adekku jangan sampai kena ya, maksudnya sebisa mungkin adekku jangan sampai viral gitu loh. Kayak gue jadi mbaknya nih, gue kagak kasih lu duit no biar lu mati miskin aja no. Gila, gue kalau tapi Mbak Nisa ini tuh kayak Maksudnya dia terlalu sabarannya- baik. Sabaran seluas samudra banget. Lu gila, lu nyakitin perempuan sebaik itu. Mungkin lu kalau mau dapat visualnya mending lu langsung tonton aja karena itu filmnya bagus pol. Nah, gue takut ntar gue di bioskop kayak wah, Dan itu aktingnya benar-benar gitu. bagus, akting dari Michelle Judithnya benar-benar dapat dan dia selingkuhannya benar-benar hot. ya gue tahu. Ya kan selingkuhannya benar-benar hot daripada si Michelle Judith ini. Jadi kayak ketahuan, kenapa kamu harus sama adekku? Yaudahlah gitu lah, pokoknya langsung nonton aja di bioskop kesayangan Anda. Bye bye guys, kita ketemu di cuplikan lain lagi deh. Dadah. Dadah.